Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 5, yang kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang kami dapatkan, yakni peran kualitas kinerja front office departemen dalam meningkatkan kepuasan tamu di Batikua Hotel Palembang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Kak Dadis Widasari, dan kedua rekan saya, Sri Wahyuni dan Ayu Anggreni. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi. Peranan resepsi terhadap Hotel Batikua. Resepsi di suatu hotel memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah pusat semua kegiatan yang berhubungan dengan tamu, baik yang akan menginap di hotel atau yang sedang menginap di hotel ataupun tamu yang berasal dari luar hotel. Dan tentunya tamu yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini, resepsi memiliki peran sangat besar dalam memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, dan kemudian tamu akan menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh resepsionis. Maka dari itu, resepsionis harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dasar tentang hotel. Pengetahuan dasar tentang hotel adalah awal untuk melayani tamu secara baik dan benar agar layanan yang diberikan secara optimal. Selain itu, mengetahui tentang pengetahuan teori, seorang resepsionis juga harus mengetahui seluruh tentang apa saja fasilitas yang ada serta kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam hotel. Yang kedua, ramah dan sopan. Tentu saja seorang resepsionis perlu memiliki sifat yang ramah dan sopan agar tamu merasa nyaman, dan tentunya seluruh staf juga harus memiliki sifat tersebut agar menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu yang datang. Ketiga, kepribadian yang memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan agar tamu selalu mengingat hal-hal baik yang pernah didapatkan selama menginap. Yang keempat, murah senyum. Selalu tampil dengan muka yang murah senyum akan membuat tamu merasa bahagia saat baru tiba di hotel. Itu akan memberikan kesan tersendiri bagi tamu. Yang kelima, memiliki penampilan yang menarik, memakai seragam yang rapi dan wangi. Tidak lupa melakukan grooming apabila tumbuh bulu-bulu halus di sekitar area muka. Yang keenam, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Setiap petugas harus memiliki rasa loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekompakan sesama pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketujuh, disiplin. Diperlukan kedisiplinan yang tinggi karena sistem kerja yang cepat dan sensitif. Yang kedelapan, efisien. Selalu efisien dengan segala tindakan yang dilakukan. Yang kesembilan, praktis. Memiliki sistem kerja yang praktis, cepat, tepat, serta rapi tentunya akan mengurangi pengulangan dalam pekerjaan. Kesepuluh, bersifat jujur. Memiliki sifat yang jujur tentunya sangat diperlukan untuk menjalankan setiap tugas yang diberikan. Yang ke-11, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selalu menghadapi tamu dengan berbagai macam kepribadian. Tentu saja orang resepsionis harus bekerja secara cepat dan tepat. Maka dari itu, sangat diperlukan kepercayaan diri yang tinggi untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan. 12. Menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tentunya sangat diperlukan oleh seorang resepsionis karena seringkali banyak wisatawan yang datang perorangan, terutama di hotel berbintang. Seluruh kegiatan di front office selalu berhubungan dengan tamu, baik itu secara langsung maupun tidak. Jadi semua staf mempunyai peran yang sangat penting. Berikut adalah uraian tugas dari seorang resepsionis. Yang pertama, menghitung jumlah kamar yang tersedia. Yang kedua, membuat persiapan tamu VIP. Yang ketiga, membuat rooming list. Yang keempat, menerima walk-in guest, menerima tamu perorangan. Kelima, menerima tamu VIP. Keenam, menerima tamu rombongan. Ketujuh, menyusun rincian laporan penjualan kamar. Kedelapan, menyusun laporan rekapitulasi penjualan kamar. Kesembilan, menyusun laporan tamu menginap. Kesepuluh, menangani tamu yang check out. Ke-11, menangani pindah kamar. 12, menangani keluhan tamu.
Demikian mengenai Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pelayanan front office departemen dalam meningkatkan kepuasan tamu di Batikoa Hotel. Batikoa Hotel merupakan sebuah hotel yang sedang mengalami perkembangan, maka dari itu banyak sekali cara yang dilakukan dari pihak hotel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dalam hal apapun di dunia perhotelan, tentu saya tidak asing dalam pelayanan di mana kualitas hotel itu merupakan melalui pelayanan yang diberikan. Tentunya pelayanan yang diberikan akan membuat tamu merasa nyaman dan senang berada di hotel. Dan yang kedua itu front office menjadi tempat pertama yang akan didatangi ketika tiba di hotel. Maka dari itu kantor depan harus memberikan pelayanan yang baik untuk memberi kesan pertama yang baik kepada tamu. Yang kedua itu resepsionis adalah bagian dari FO yang merupakan sering berhubungan dengan langsung dengan tamu. Maka dari itu tamu yang datang mereka diharapkan melayani tamu sebaik mungkin. Ada juga tugas dari resepsionis itu adalah menjual kamar ke tamu yang akan menginap, baik yang sudah melakukan pemesanan ataupun belum. Selama menghadapi tamu yang tiba yang merasa tidak nyaman selama berada di hotel, ada beberapa cara resepsionis di Batikoa memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Yang pertama itu tidak boleh membeda-bedakan tamu. Yang kedua, mengutamakan untuk menyambut tamu terlebih dahulu apabila resepsionis sedang melakukan pekerjaan yang lain. Yang ketiga itu ada selalu mewujudkan keinginan tamu dan memberikan informasi yang diperlukan apabila tamu bertanya. Dengan begitu, maka tamu akan merasa nyaman selama berada di hotel serta bisa memberikan keramahan yang diberikan. Tamu akan merasa sangat berkesan dan tidak akan merasa asing berada di dalam hotel saat memasuki yang sebenarnya baru untuk tamu. Ada juga cara resepsionis menerima tamu yang tidak melakukan pemesanan, yaitu yang pertama itu selalu bersikap ramah dan tidak lupa memberikan senyuman kepada tamu. Hal ini ditunjukkan agar tamu merasa bahwa resepsionis siap untuk melayani dengan sepenuh hatinya. Yang kedua itu memberikan informasi tentang fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Yang ketiga itu mendaftarkan tamu. Yang keempat membantu untuk menyelesaikan pembayaran. Yang kelima itu memberikan kunci. Yang keenam memberikan kupon makanan. Yang ketujuh itu mengantarkan tamu sehingga di kamar. Yang ke-8 itu proses check-in pun selesai dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses administrasi dengan mencatat penjualan kamar. Dan ada juga departemen dan bagian-bagian yang ada di hotel. Yang pertama itu ada accounting department. Yang kedua itu ada food and beverage department. Yang ketiga itu ada engineering department. Yang keempat itu ada front office department. Yang kelima itu ada housekeeping department. Dan selanjutnya ada marketing department dan human resource department. Dan fungsi dan tujuan front office ini dimana menggambarkan kualitas dari hotel tersebut. Maka tersebut karena saat tamu datang dan memasuki hotel, maka front office ini orang pertama yang akan menghadapi dengan tamu tersebut. Untuk itu saat yang diperlukan kesigapan, ketepatan dan kemampuan seluruh petugas yang berada di kantor depan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Maka front office itu merupakan bagian yang terpenting di sebuah hotel untuk mencapai tujuan tersebut di kantor depan. Yang pertama itu membuat peningkatan yang bertujuan menjualkan
menjual kamar dan mendapatkan dari tahun ke tahun, yaitu dengan cara memberikan voucher, diskon sarapan kepada tamu yang hanya memesan kamar tanpa sarapan. Yang kedua itu ada meningkatkan jumlah tamu langganan, yaitu dengan cara memberikan potong harga kepada tamu. Tamu tersebut saat bertamu, tamu hendak melakukan check out, itu akan membuat tamu merasa sangat diperhatikan oleh para staf. Yang ketiga itu ada memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tamu, yaitu dengan cara selalu siap saat diminta tolong oleh tamu dan tidak boleh membuat tamu menunggu terlalu lama. Selanjutnya ada juga memberikan citra hotel yang positif, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu dan selalu memberikan 3S, salam, sapa, senyum kepada tamu. Dan selanjutnya ada front office, selalu memiliki peran yang baik, aktif berhubungan dengan tamu, dan tentunya masyarakat sekitar agar menjalin hubungan dengan harmonis dan tidak akan membuat citra hotel menjadi semakin baik di mata orang. Dan selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab front office. Front office adalah petugas hotel yang memiliki tugas untuk melayani proses check-in tamu sehingga tamu mendapatkan kamar yang sesuai dengan keinginannya. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis. Yang pertama itu memberi ucapan selamat datang dan melayani tamu check-in. Yang kedua itu memeriksa reservasi tamu dan memberikan kamar sesuai dengan pesanan tamu. Yang ketiga itu membantu tamu melakukan proses registrasi. Yang keempat itu menanyakan sistem pembayaran yang ingin dilakukan, lalu memprosesnya seperti gimana. Yang keempat itu memberikan kartu tamu, minuman, kunci kamar. Selanjutnya menjaga kebersihan di area coaster front office dan mengecek semua perlengkapan, peralatan, dan formulir-formulirnya. Kemudian membantu membukakan pintu untuk tamu apabila kunci yang diberikan hilang atau tertinggal, mengerjakan room charge. Selanjutnya membuat catatan dalam logbook dan menginfokan ke housekeeping tentang kamar yang di check out, pindah ataupun check in. Kemudian dan memeriksa ulang reservasi dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang handling komplain di Hotel Batika Hotel. Tamu adalah bagian yang sangat penting di sebuah usaha hotel. Maka dari itu, seorang resepsionis diharapkan mampu mengenal karakter setiap tamu yang datang. Nah, karena tamu hanyalah manusia biasa yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, pada dasarnya tamu tidak memandang asal baik lokal maupun luar negeri. Mereka pasti menginginkan yang pertama rasa aman dan ketenangan, yang kedua nyaman, yang ketiga keramahan para staf, yang keempat adalah fasilitas yang hygiene dan tentu saja makanan yang enak. Nah, cara mengatasi komentar buruk secara baik dan benar adalah suatu kesuksesan tersendiri. Nah, berikut adalah cara yang dilakukan untuk mengatasi keluhan tamu. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama dan diperhatikan. Yang kedua, jangan panik, dan yang ketiga, selalu bersikap ramah dan sopan. Yang keempat, mencatat semua yang disampaikan tamu, dan yang terakhir itu mendengarkan keluhan tamu. Nah, beberapa contoh keluhan tamu di Batika Hotel Palembang dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada tamu yang mengeluh tentang wifi yang tidak bisa terkoneksi ke handphone atau ke laptop dikarenakan wifi yang tidak stabil,
Maka cara mengatasinya adalah dengan cara meminta maaf atas kendala yang terjadi. Nah, dan meminta teknisi untuk memperbaikinya. Nah, secepat mungkin. Yang kedua, nah ketika ada tamu yang mengeluh tentang AC yang kurang dingin ataupun saat mereka memasuki kamar, maka cara mengatasinya adalah dengan cara menjelaskan bahwa AC tersebut memerlukan waktu beberapa menit untuk dingin. Nah, terkadang ada beberapa tamu yang tidak paham tentang AC, maka kita harus menjelaskannya. Nah, cara menjelaskannya adalah dengan nada yang lembut, mungkin agar tamu tidak merasa malu atau tersinggung. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya memohon maaf jika presentasi kali ini kurang sempurna. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.